Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal UTBK. Namun sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit nih materi pembahasan mengenai fungsi komposisi sebelum membahas ke soal-soalnya. Oke, langsung saja. Di sini ada yang pernah mendengar gak sih fungsi komposisi itu apa? Ada yang tahu gak definisinya apa? Kalau belum, simak ya. Jadi, definisi fungsi komposisi itu yaitu operasi fungsi komposisi merupakan operasi yang digunakan pada minimal dua fungsi untuk melahirkan sebuah fungsi yang baru. Notasi dari fungsi komposisi adalah O, atau sering disebut juga bundaran, atau bisa dibaca juga dengan komposisi. Contohnya, apabila terdapat dua fungsi yaitu f(x) dan gx, maka f bundaran gx ini tuh dibaca fungsi f bundaran g, maka dapat dikerjakan dengan cara memasukkan fungsi g ke dalam fungsi x. Untuk lebih lanjut, mari kita simak materi berikutnya, yaitu mengenai rumus fungsi komposisi. Secara umum, rumus fungsi komposisi adalah seperti di bawah ini. Jadi diketahui terdapat dua fungsi, yaitu fungsi f(x) dan fungsi gx. Maka fungsi hx yang didefinisikan sebagai hx sama dengan f bundaran gx dapat dicari dengan cara hx sama dengan, nah kalau ada f bundaran gx, rumusnya itu sama dengan f gx. Nah, jadi seperti ini pokoknya teman-teman. Ini harus diingat-ingat karena ini merupakan krusial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat fungsi komposisi. Terdapat beberapa sifat nih dari fungsi komposisi. Yang pertama, tidak bersifat komutatif, nggak bersifat pertukaran ya. Lantas, karena tidak bersifat komutatif, namun si fungsi komposisi ini bersifat asosiatif. Nah, lihat. Nih, bersifat asosiatif yaitu pengelompokan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui nih, implementasi di kehidupan sehari-hari dari fungsi komposisi. Ini salah satu contoh aja ya dari implementasi kehidupan sehari-harinya. Misalnya nih, fungsi komposisi ini bisa dipakai misalkan pada proses pembuatan buku. Proses pembuatan buku kan diproses melalui dua tahap. Yang pertama tahap editorial, lalu selanjutnya di tahap produksi. Di tahap editorial kan ada naskahnya diedit, terus layoutnya dibikin sedemikian rupa sehingga menjadi file yang siap dicetak. Habis itu kan nanti filenya diolah jadi tahap produksi. Nah, dalam proses pembuatan buku ini tuh menerapkan algoritma fungsi komposisi. Kalau teman-teman belum begitu mengerti, nanti ada contoh soal dari implementasi kehidupan sehari-hari fungsi komposisi ini di akhir presentasi ini, oke? Dikerjakan, jangan lupa sebagai latihan teman-teman. Nah, udah bosan nih kita bahas materi terus, pasti pengen langsung ke contoh soal dong ya. Kita langsung saja ke contoh soal pertama, supaya lebih bisa dipahami, dimengerti. Biasanya kalau dengan latihan-latihan ini bisa mudah dipahami nih, bisa cepat nempel gitu ya. Yang pertama nih, jika terdapat fungsi f(x) sama dengan 5x ditambah 1, dan diketahui bahwa f bundaran gx sama dengan 10x ditambah 6, maka gx adalah, nah yang diketahui ini ada fx sama f bundaran gx. Nah yang ditanyakan itu gx. Gimana sih cara ngerjainnya? Simak berikut ini.
Yang pertama-tama kita tulis dulu nih yang F bundaran GX sama dengan 10X ditambah 6. Ingat-ingat tadi gimana rumusnya coba? Nah, rumusnya itu kalau bertemu F bundaran GX, jadi kita nulisnya FGX sama dengan 10X ditambah 6. Nah, terus ini kenapa nih ada 5? Nah, dari sini 5X ditambah 1. Jadi si GX ini kita anggap sebagai X-nya nih. Jadi 5GX ditambah 1 sama dengan 10X ditambah 6. Nah, selanjutnya karena kita ingin menghilangkan 1 di ruas kiri, maka kita harus mengoperasikan kedua belah ruas. Teman-teman tahu dong gimana caranya? Berarti yang ruas kiri ini dikurangi 1. Nah, yang ruas kanan ini ditambah 1. Eh, enggak. Karena yang ruas kiri dikurangi 1, berarti yang ruas kanan juga dikurangi 1. Nah, ingat-ingat ya, kalau di sebelah kirinya dikurangi, ya berarti di kanannya juga dikurangi, harus sama. Nah, karena 6 dikurangi 1 yaitu 5, dan 1 dikurangi 1 itu yaitu 0, nah jadilah seperti ini. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, berlaku juga untuk hal seperti ini. Ini kan ada 5 nih. Kita pengen menghilangkan 5 nih, si 5 ini di ruas kiri. Gimana caranya? Ya, biar jadi hilang gimana? Berarti dibagi 5 kan? 5 dibagi 5, 1. Nah, 10 dibagi 5 berapa? 2. 5 dibagi 5, 1. Nah, 1 di ruas kiri ini nggak ditulis. Ya udah kita langsung tulis aja GX. Gimana nih? Paham nggak? Jadi, kita akan mendapatkan GX nih. GX-nya itu apa? Jadinya GX-nya itu 2X ditambah 1. Oke, selanjutnya, biar lebih mengerti kita ke contoh soal 2, oke? Contoh soal 2 nih. Jika fx sama dengan 3x ditambah 2 dan gx sama dengan 4x kuadrat. Ingat-ingat ya, tanda kayak gini tuh kuadrat, 4x kuadrat. Maka f bundaran gx dan g bundaran fx adalah, hayo yang ditanyain ada 2 nih. Kita tulis dulu seperti biasa. F bundaran gx, gimana rumusnya? Menjadi f gx. Nah, kita tulis. GX ini tuh apa? Udah ada kan yang diketahui di soal, GX ini tuh 4X kuadrat. Nah, kita masukkan nih, kita substitusikan. Jadi, F 4X kuadrat. Selanjutnya, ini kok ada 3 nih? Loh, kan yang diketahui nih, dari yang diketahui, lihat. Fx sama dengan 3x ditambah 2. Jadi 4x kuadrat ini tuh sebagai x-nya nih, tuh lihat. Jadi 4x kuadrat ditambah 2 nih. Nah, habis ini kita operasikan deh, 3 dikali 4, 12. Jadi 12x kuadrat ditambah 2. Nah, jadi kita akan mendapatkan nilai dari F bundaran GX, yaitu 12x kuadrat ditambah 2. Lalu selanjutnya yang G bundaran Fx ini tuh gimana? Sama aja kayak tadi. Karena ini G bundaran Fx, berarti rumusnya itu jadi GFX. Ya, ingat-ingat. Nah, Fx ini kan udah diketahui nih, ada di soal. GFX berarti 4. Nih, lihat. GFX ini kan GX tuh yang ini. 4X. X-nya itu diganti dengan yang Fx ini. Jadi, 4 3x ditambah 2, nah dikuadratkan, karena kan di sininya 4x kuadrat, ya. Lalu kita operasikan dulu, yang 3x ditambah 2, kuadratnya dioperasikannya, kita dapatkan hasil seperti ini. Lalu seperti biasa, kita operasikan, dikali-kalikan gitu ya. Nah, kita mendapatkan hasil seperti ini. Didapatkanlah nilai G bundaran Fx, yaitu 36x kuadrat ditambah 4, 48x
ditambah 16. Oke, masih pengen contoh soal nih supaya lebih mengerti? Boleh. Kita ke contoh soal 3. Nih, yang diketahui itu f bundaran gx sama dengan 2x ditambah 4. Dan fx sama dengan x dikurangi 2. Tentukan fungsi gx. Yang ditanyakannya gx sama nih kayak di contoh soal nomor 1. Hayo lo, gimana cara ngerjainnya? Gampang aja seperti contoh soal nomor 1. Pertama-tama, kita seperti biasa tulis f bundaran gx sama dengan 2x ditambah 4. Nah, rumus dari f bundaran gx itu yaitu f gx. Selanjutnya, kita lihat nih, karena di sini karena di sini fx, berarti kita lihat yang di sini fx ya. Fx itu sama dengan x dikurangi 2, ya kan? Nah, jangan lupa, karena yang ditanyakannya gx, berarti anggaplah si x yang di sini tuh gx gitu ya. Tuh, x-nya diganti jadi gx kurangi 2, sama dengan 2x ditambah 4. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan gimana caranya untuk menghilangkan si min 2 ini di ruas kiri dengan cara mengoperasikan kedua ruas gitu kan. Didapatkanlah hasil gx sama dengan 2x ditambah 4 ditambah 2. Nah, selanjutnya 4 ditambah 2 berapa? 6. Jadi, gx sama dengan 2x ditambah 6. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Gampang nggak sih? Contoh soal nomor 1 dan nomor 3 ini hampir sama, karena yang ditanyakannya itu sama. Nah, seperti yang telah saya bilang sebelumnya, di sini kalian punya PR nih, harus bisa mengerjakan contoh soal implementasi. Implementasi dari fungsi komposisi ini. Teman-teman bisa baca dan dikerjakan ya. Nanti hasilnya boleh dikirim ke salah satu anggota kita. Kalau enggak, kalau ini di-share di YouTube, nanti komen di kolom komentar YouTube-nya. Nanti kalau ada salah, kita koreksi. Kalau benar, kita bilang benar. Semangat mengerjakan! Oke, sekian pembahasan dari fungsi komposisi ini. Thanks for watching. Good luck for UTBK tahun 2023. Semangat, dan jangan lupa terus berdoa, berusaha, dan jangan pantang menyerah, oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.